waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami di Pol PP dalam peningkatan PAD kan ada instansi teknisnya Pak. Jadi kami biasanya di Pol PP cuma membackup instansi teknis tersebut. Agar segera menghubungi kami di nomor kontak 0852 4154 7082. Mari sama-sama kita menghilangkan peredaran. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limowolyo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Satpol PP dan Bapenda Kota Bau-Bau mulai memasang stiker peringatan pada objek pajak yang menunggak. Polres Bau-Bau bagikan hotline pengaduan dalam upaya pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Kamis 25 September 2025, bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Satpol PP dan Bapenda Kota Bau-Bau mulai memasang stiker peringatan pada objek pajak yang menunggak. Tindakan ini dilakukan untuk mendesak wajib pajak agar segera melunasi kewajibannya. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Jadi kami biasanya di Pol PP cuma membackup instansi teknis tersebut. Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Bau-Bau bersama Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau mengambil tindakan tegas terhadap wajib pajak yang menunggak. Mereka mulai memasang stiker peringatan pada sejumlah objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Aksi ini diawali di salah satu restoran yang ada di Lipo Plaza Bau-Bau pada Selasa 23 September 2025. Pemasangan stiker ini merupakan langkah awal penegakan aturan mengenai kepatuhan wajib pajak. Dengan langkah ini, diharapkan para penunggak pajak segera sadar dan melunasi tunggakan mereka. Wajib pajak yang menunggak diberi waktu 21 hari sejak stiker dipasang hingga 14 Oktober 2025 untuk segera melunasi kewajibannya. Kepala Satpol PP Bau-Bau Elem Takdir menegaskan peran instansinya adalah untuk mendukung Bapenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kami di Pol PP dalam peningkatan PAD kan ada instansi teknisnya Pak. Jadi kami biasanya di Pol PP cuma membackup instansi teknis tersebut. Takdir juga mencontohkan berbagai bentuk dukungan yang diberikan Satpol PP dalam meningkatkan PAD, salah satunya dengan rutin berpatroli untuk menertibkan iklan atau reklame yang izin penayangannya sudah habis. Jika ditemukan, Satpol PP akan mengamankan dan mengarahkan pemiliknya untuk mengurus perpanjangan izin. Selain itu, Satpol PP juga membantu mendampingi dinas terkait untuk memastikan retribusi sampah dibayar, mengawasi perizinan tempat hiburan malam, serta menyita minuman beralkohol ilegal. Takdir juga mengatakan Satpol PP akan menghentikan pembangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Semua tindakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha agar patuh pada peraturan yang berlaku dan mengurus perizinan yang seharusnya, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan PAD. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Polres Bau-Bau bagikan hotline pengaduan dalam upaya pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Kepala Satuan Reserse Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Tujuannya Rani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Bau-Bau. Menurutnya peredaran narkoba di daerah ini masih cukup tinggi dan perlu menjadi perhatian bersama. Ibtu Joni menegaskan tingginya angka penyalahgunaan narkoba tercermin dari maraknya kasus yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba dalam 9 bulan terakhir. Hingga September 2025, jumlah barang bukti yang diamankan hampir menyentuh angka 500 gram dengan pengungkapan terbesar yang terjadi pada akhir Agustus yakni sebanyak 127 gram sabu. Sebagai bentuk keterbukaan dan pelayanan kepada masyarakat, Kasat Narkoba juga membagikan hotline pengaduan yang dapat digunakan warga untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba secara langsung. Masyarakat dapat menghubungi akses nomor 0852 4154 7282 untuk memberikan informasi terkait aktivitas yang mencurigakan. Apabila mendengar
sekecil apapun informasi terkait peredaran narkoba di Kota Bau-Bau agar segera menghubungi kami di nomor kontak 0852 4154 7082. Mari sama-sama kita menghilangkan peredaran narkoba di Kota Bau-Bau demi generasi muda kita ke depan. Dari belasan kasus yang berhasil diungkap sejak awal tahun hingga September, total 16 orang tersangka telah diamankan. Mirisnya mayoritas tersangka berada di usia produktif, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan sebagian besar merupakan pengguna aktif narkoba. Ia menilai fakta ini membuktikan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, serta lemahnya pengawasan sosial menjadi faktor yang ikut memicu tingginya angka penyalahgunaan zat terlarang. Oleh sebab berkomitmen memberantas jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya, namun demikian Ibtu Joni menegaskan peran serta masyarakat tetap menjadi kunci keberhasilan dalam memutus mata rantai peredaran barang haram tersebut. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Akses internet dan kepemilikan ponsel pintar menjadi kendala tersendiri dalam capaian program Identitas Kependudukan Digital atau IKD di Kabupaten Buton Selatan. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Sejauh ini sejumlah 1.288 atau 2,07% dari progres perekaman 62.253. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Buton Selatan Faharudin memaparkan capaian pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital atau IKD di wilayahnya. Hingga saat ini jumlah penduduk yang telah memiliki aplikasi IKD di ponselnya baru mencapai 1.288 orang atau sekitar 2,07% dari total progres perekaman 62.253 jiwa. Sosialisasi program ini juga terus dilaksanakan, diantaranya dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan beberapa waktu lalu. Ia mengatakan aktivasi IKD ini hanya bisa dilakukan bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman EKTP. Kami sudah melakukan itu dan sudah sosialisasi pada program 100 hari kerja Bapak Bupati Buton Selatan kemarin yang dilakukan di Dinas Kearsipan tempatnya. Dan sampai hari ini jumlah IKD itu yang sudah punya aplikasi IKD di HP para penduduk masyarakat Buset itu sejauh ini sejumlah 1.288 atau 2,07% dari progres perekaman 62.253. Faharudin mengakui capaian IKD tersebut masih sangat rendah. Meski terus digencarkan, pelaksanaan aktivasi IKD di Buton Selatan masih menemui berbagai hambatan, diantaranya akses jaringan internet dan kepemilikan HP berbasis Android dan email aktif. Terlebih, 4 kecamatan di daerah ini berada di wilayah kepulauan, yakni Kecamatan Siompu, Siompu Barat, Kadatua, dan yang terjauh berada di Kecamatan Batu Atas. Tantangan kami itu adalah nomor 1 karena koneksitas jaringan. Sebenarnya kalau dilakukan di kantor ini tidak ada kendala. Hambatan yang paling utama itu adalah masyarakat kadang datang merekam dia tidak punya. Ketika kami aktivasi IKD, kadang tidak punya paket data. Ada juga masyarakat yang kendalanya kalau tidak memiliki HP yang berbasis Android kan tidak mungkin bisa kita lakukan. Tapi kalau ada itu, ada paket datanya, ketika kami melakukan aktivasi itu tidak ada kendala. Untuk itu, Faharudin mengimbau masyarakat agar melakukan perekaman dan aktivasi IKD secara langsung di kantor Disduk Capil atau melalui pelayanan mobile Disduk Capil. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi karena pelayanan harus ditangani langsung oleh petugas resmi Disduk Capil. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Kelompok pengrajin tenun tradisional di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau, kecipratan bantuan dari Wakil Presiden atau Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Besaran bantuan senilai 100 juta rupiah
yang diserahkan secara simbolis oleh staf khusus Wakil Presiden RI, Suwardi, dan diterima langsung oleh perwakilan pengrajin Musida pada Rabu 24 September 2025. Menurut Suwardi, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pribadi dari Mas Wapres terhadap pelestarian budaya lokal dan pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, turut menyambut baik bantuan tersebut dan berharap dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pengrajin. Ia menyebut bantuan ini sejalan dengan upaya pemerintah Kota Bau-Bau dalam menjalin sinergi dengan pemerintah pusat demi penguatan sektor ekonomi kreatif. Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki peralatan tenun yang sempat rusak akibat hantaman ombak, serta untuk pengadaan bahan-bahan seperti benang alam, benang ekstra, sisir, dan kebutuhan produksi lainnya. Kelurahan Sula'a dikenal sebagai salah satu sentra tenun khas Buton yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dukungan ini diharapkan dapat terus berlanjut agar kearifan lokal tetap hidup dan menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Satpol PP dan Bapenda Kota Bau-Bau mulai memasang stiker peringatan pada objek pajak yang menunggak. Polres Bau-Bau bagikan hotline pengaduan dalam upaya pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan sampai jumpa.